Bismillahirrahmanirrahim. Kita sampai di surat Al-Isra ayat ke-50. Qul kunu hijaratan aw hadidan. Kemarin kan manusia merasa ragu dengan adanya kebangkitan, dengan adanya proses manusia akan dihidupkan kembali. Makanya pertanyaannya adalah inna kunna turoban wa idhoman inna lamab'utsun, kan gitu kemarin itu. Aidza kunna, apakah ketika kita telah menjadi turoban atau idhoman itu tulang belulang, masa kita sudah hancur lebur, warufatan, hancur lebur. Dalam ayat lain juga disebutkan turoban, menjadi debu, nggak dapat apa-apa, nggak punya apa-apa, nggak bisa apa-apa. Masa inna lama ba'utsuna, kita akan dibangkitkan kembali sebagai khalqan jadida, sebagai apa? Ciptaan yang baru. Mosok sih aneh-aneh jamat kamu itu. Karena apa? Terminologi atau prinsip tentang kebangkitan itu sebelumnya mereka nggak percaya, nggak kenal. Dulu sudah ratusan tahun sebelumnya para nabi, para rasul memperkenalkan itu kepada umat. Tapi lah ya sudah lali. Wong sudah ditutup-tutupi sama tradisi nenek moyang mereka toh. Yang kemudian hasil dari penyelewengannya para siapa? Ya para ahli agama waktu sebelum-sebelumnya. Yang kemudian talbisul haqqo bil batil, mencampur adukan yang hak dan yang batil, sehingga yang hak lama-lama tertutup, termasuk konsep tentang hidup, bahwa akan ada hidup setelah mati. Konsep itu hilang ketika proses waktu itu mendistorsi informasi, mendistorsi wahyu, gitu. Nyampeknya di tengah umat ya sudah nggak benar. Sehingga di masa Rasulullah Muhammad SAW, umat sudah tidak ada konsep hidup setelah mati, karena sudah tercampur dengan konsep tentang nenek moyang lah, tentang leluhur lah, ya kan? Tidak ada. Mungkin malah mereka sudah menjadi konsep-konsep kayak reinkarnasi dan lain sebagainya. Itu hak mereka lah untuk mempercayai itu. Tapi dalam Islam jelas ideologi tentang hidup adalah bukan reverse ya, bukan hidup kembali ke tempat yang semula, tapi hidup kembali di tempat selanjutnya. Nah, ini kan beda. Kalau milik dulur-dulur kita di agama lain ada beberapa itu kan hidup kembali, tapi hidup kembali di tempat yang sama meskipun dalam bentuk yang berbeda. Kan reinkarnasi kan begitu. Tapi kalau kita Islam ini kan tetap hidup kembali, tetapi di tempat yang berbeda, di dalam wujud juga yang berbeda. Gitu. Jadi tidak kembali ke tempat yang sama, tapi kembali hidup, tetapi di tempat the next step untuk langkah selanjutnya. Dimana kita punya, bukan siklus ya, kalau siklus kan berputar balik, tapi kita punya alur mulai dari alam arwah, kemudian alam arham di rahim ibu, lalu di alam dunia saat ini kita hidup, kemudian di alam barzakh detention, alam penahanan itu, kemudian sampai di alam akhirat ketika final destination atau tujuan akhir. Nah, di situ ketika kita masih merasa hidup di dunia ini, kita kadang merasa enggak kemana-mana, ya sudah di sini aja. Kalaupun mati ya sudah, enggak ada kelanjutan. Kalaupun dalam beberapa agama dari alam dunia ini mati balik lagi ke sini dalam bentuk ayam, dalam bentuk kan gitu. Kalau dia perilakunya jelek ya nanti dalam bentuk
makhluk-makhluk yang buruk, tapi kalau dia perilakunya baik, maka dia akan reinkarnasinya dalam apa? Orang yang baik, sampai benar-benar baik. Kalau dia mati, baru kemudian muksa ya, kembali ke Sang Hyang Widi gitu. Ya sama sebenarnya, tetapi pakai penyempurnaannya dengan siklus hidup kembali sampai nanti benar-benar diterima Tuhan. Jadi dia disiksanya itu bukan disiksa di akhirat kalau perilakunya jelek, tapi disiksanya adalah kembali ke bumi dalam bentuk yang apa untuk memperbaiki diri. Jadi ada kesempatan kedua, kesempatan ketiga, kesempatan keempat, dan seterusnya. Nah, tapi dalam konsep Islam ini khalqan jadida, kamu akan diciptakan dalam bentuk yang baru itu di tempat yang baru, tapi sama sekali tidak punya kesempatan untuk balik. Gitu ya. Kemarin sudah kita pelajari. Maka kata Allah, qul katakanlah Muhammad, jadilah kamu batu atau besi, tetap nanti akan dibangkitkan. Au khalqam mimma yakburu fi sudurikum, atau menjadi makhluk yang besar dan tidak mungkin hidup kembali menurut pikiranmu tapi. Maka mereka akan bertanya, fasayunghidu, maka fasayaqulu, maka mereka akan bertanya, mayyu'iduna, siapa yang akan menghidupkan kami kembali? Katakan, qul ya alladzi fatarakum awwala marrah. Ya Tuhan yang menciptakan kamu pertama kali. Kamu dulu tidak ada, kemudian jadi ada, lalu nanti tidak ada lagi kok. Lalu 100 tahun yang lalu ada nggak orang yang kenal Pak Burman? Itu loh. Ada nggak 100 tahun yang lalu ada nggak orang yang kenal Pak Burman? Tidak ada. Pak Burman ada? Nah, kalau 100 tahun yang akan datang, Pak Burman ada? Tidak ada. Sudah tidak ada. Toh? Sama dengan Glory Pak Burman. 100 tahun yang lalu tidak ada namanya Glory ini. Tidak ada. 100 tahun yang akan datang, juga tidak ada sudah Glory. Sudah menjadi idhoman di dunia. 100 tahun yang lalu Glory ada nggak? Pak Burman ada nggak? Ada, tapi bukan di dunia, di alam arwah. Kan gitu. Lalu Pak Burman sekarang umurnya berapa? 70. 70. Nah, 30 tahun kemudian, yakni 70 tahun yang lalu, Pak Burman ada di rahim ibunya Pak Burman. Kan gitu? Ya. Itu loh. Baru. Tapi itu belum ada. Lahir ke dunia procot, baru dikasih, oh ini namanya The Burman. Baru orang mengenal namanya Burman. Ini adalah Glory. Ini adalah Haryono. Daryono, Boyolali. Oh, ini adalah Pak Kurniadi. Oh, ini adalah Silvi, ini Bu Kadek, ini Bu Mefstimofida, ini Bu Rosmini, wah Satiem, ini Pak Bakhrul, itu kan kita yang ngasih nama. Lalu kemudian beberapa tahun aja kita di sini ini, tidak terlalu panjang, tidak panjang. Yaitu tadi paling 70, paling 80 sudah, kadaluarsa sudah. Tubuh ini kadaluarsa, expired. Jadi kita ini nggak tahu ditempel di mana sama Allah. Sama tahu kalau botol atau apa ya, kaleng-kaleng roti atau apa itu kan ada tulisannya itu, expired date, ya. Apa? Kadalu, tanggal apa? Tanggal kadaluarsa. Tubuh kita ini ada gitunya loh. Coba dicari, coba sama cari tuh. Mungkin di tengkuk atau di apa gitu loh, pasti ada itu. Coba dilihat.
Coba tuh dilihat, mungkin ada itu di stempel di mana sama Allah itu. Ada itu expired date-nya itu. Ini punya expired date itu loh. Dan kemudian tinggal di sini. Jasad kita ditinggal di sini, di bumi ini, untuk kemudian hancur menjadi tulang belulang. Sama Allah, ruhnya masih diperjalankan kemana? Ke pemberhentian selanjutnya, terminal keempat. Ini apa? Apa terminal keempat? Alam barzah, alam kubur. Di sana sudah ditunggu sama para interrogator. Mungkar, ditawanyain sebelum nanti dihisab. Jadi pemberkasan di situ itu. Verbal. Jadi pemeriksaan berkas-berkas di situ itu. Di situ itu akan, kalau akreditasi itu pemeriksaan administratif. Nah, iya. Nah, coba lihat mana-mana catatannya, ditawanyain detail di situ. Supaya apa? Nanti kalau sudah berkasnya lengkap, pemeriksaannya lengkap, nah P2 atau P berapa itu kalau di kepolisian, dilimpahkan ke kejaksaan pada saat kiamat. Makanya di sini pertanyaannya, mata huwa katanya dia bilang gitu. Ketika dibilang kamu itu diciptakan oleh pertama kali oleh Allah, fasayunghiduna ilaika ru'usahum, mereka geleng-geleng kepercayaan nggak percaya. Fayaquluna, lalu mereka mengatakan, mata huwa, kapan sih kiamat itu? Nggak percaya mereka. Qul, katakanlah, asa yakuna qariba, sangat mungkin waktunya sudah sangat dekat. Yauma yad'ukum fatastajibuna bihamdi wa tadunnuna illa bitum illa qalila. Lalu saat itu Allah akan memanggil kalian, trompet tong. Nah itu. Ya kan? Trompet pertama hancur bumi ini kan? Wes, nak karuan wes. Pada saat hancur kedua itu mati semua kan? Ada berapa kali trompet itu? 3 atau 4 kali itu. Trompet kedua, toh, semua dibangkitkan dari kubur, pating pecontol gitu. Lalu dia mengatakan, wa itadununa. Dia lalu sudah ketemu, panggil semua, datang semua itu ke hadapan Allah. Dan mereka mengira di dalam kuburnya cuma sebentar aja. Nggak panjang-panjang amat. Padahal mereka mungkin yang sudah mati sejak kaumnya Nabi Nuh puluhan ribu tahun yang lalu. Tapi mereka ya sebentar aja kayaknya itu. Ya. Maka kata Allah, qul, katakanlah lan ibadi kepada hamba-hambaku itu Muhammad, allati ya asan yaqulu allati ya asan, supaya mereka mengatakan perkataan yang baik-baik. Inna syaitana yang zahu bainahum, karena sungguhnya setan itu selalu menimbulkan perselisihan di antara mereka. Inna syaitana kana lil insani aduwwan mubina. Kenapa manusia sekarang ini merasa bahwa mereka yaksabuna annahum yaksabu annama lahu akhlada itu ya. Mereka mengira bahwa hal-hal duniawi termasuk harta itu akan membuat mereka kekal hidup selamanya, tidak mati-mati. Kenapa? Ya karena setan ini loh yang zahu, menimbulkan perselisihan antar manusia, termasuk perselisihan paham. Ada yang yakin akan akhirat, ada yang enggak. Itu setan yang membuat yuwaswisu fi sudurinas. Setan yang menyimpangkan paham manusia itu. Jadi kalau ada orang yang tidak ingat mati, tidak mempersiapkan bekal mati, itu ya karena ini setan itulah musuhmu yang nyata. Wa kana lil insani wa kana syaitan, inna syaitan itu adalah wa kana inna syaitana kana lil insani aduwwan mubina. Sungguhnya setan itu benar-benar musuh yang nyata. Jadi setan ini bukan hanya sifat, setan ini makhluk gitu ya. Makhluk yang nyata benar. Kenapa Allah pakai terminologi mubinan? Nyata, karena manusia nganggapnya enggak nyata. Maka perlu ditegaskan bahwa setan itu nyata, menggoda sampean datang dari depan, belakang, kanan, kiri untuk membuat manusia terjerumus ke dalam kesalahan. Jadi makanya
Pak Guru ngajak kita dalam proyek besar kedua itu melatih diri mengetahui musuh gaib setan. Gaib dia, tapi dia mubin nyata. Rabbukum a'lamu bikum iyasya' yarhamkum au iyasya' yu'adzibkum. Dialah Tuhanmu yang apa? Jika berkehendak akan memberi rahmat kamu, jika berkehendak juga akan menyiksa kamu. Wa ma arsalnaka, dan tidaklah kami mengutusmu wahai Muhammad alaihim atas mereka wakila sebagai apa? Penjaga. Gitu loh. Nah, kalau ngelihat ini maka tidak bisa manusia kemudian mengandalkan, oh saya ini apa umatnya Nabi Muhammad nanti pasti akan mendapatkan syafaat. Dari sejelek apapun sekarang saya nanti ditebus oleh Nabi Muhammad di sana. Sebentar. Ini satu di antara pemahaman yang keliru tentang syafaat ya dulur. Nabi Muhammad itu tidak disuruh diperintahkan Allah untuk menjadi penjaga, terlalu apalagi penjamin selamatannya manusia. Enggak. Inilah. Enggak. Nabi Muhammad juga tidak akan dituntut karena umatnya keliru, jelek, atau apalagi diberi hak untuk sebesar apapun dosa umatnya nanti pasti akan lebur oleh syafaat Nabi Muhammad loh. Nah, kalau konsepnya kayak gitu nanti lah ya sama dengan konsepnya sakramen atau penebusan dosa yang dilakukan oleh Nabi Isa di tiang salib. Ya kan? Bahwa dosa seluruh pengikut Yesus itu habis karena Nabi Isa sudah mau disalib. Enggak gitu konsep dalam Islam dulu. Enggak. Jadi Nabi Muhammad SAW hanya akan memberi syafaat menggunakan privilege atau hak syafaat beliau mensyafaati ya kepada hamba makhluk-makhluk atau hamba-hamba atau umat beliau yang mengikuti sunnahnya. Gitu. Jadi ada dalam satu hadis diceritakan Rasulullah Muhammad SAW duduk di telaga Haud, ya. Lalu banyak orang yang kemudian pengen datang berbondong. Lalu ada sekelompok orang dipanggil, kemarilah, wahai sahabatku, kata Nabi. Lalu ditegur sama Allah, loh siapa mereka? Mereka sahabatku ya Allah. Loh kamu loh enggak tahu apa yang terjadi sepeninggalmu. Ya, mereka itu sudah keluar dari sunnahmu sepeninggalmu. Maka kemudian Rasulullah Muhammad SAW tidak mau menerima mereka. Apa artinya? Mungkin setelah lahir banyak orang yang Islam atau ya kayak kemarin sadar dan sebagainya. Tapi kemudian dari sisi praktek hidup mereka jauh dari sunnah Nabi. Nah kayak gini kemudian tidak apa-apa, nanti tetap akan dapat syafaat Nabi. Loh ya, kalau gitu ngapain kemudian kita susah-susah mengikuti jejak Nabi dengan sholat, dengan puasa, dengan tahajud, dengan ngapain? Ya wis ngawur aja, asal sadat, hidup diwamu aja, nanti minta syafaat Nabi. Lagi itu jadi konsepnya. Rusak. Jadi Rasulullah tetap memberikan syafaat dan kita umatnya beliau ini tetap berhak mendapatkan syafaat untuk hal-hal yang sifatnya kita lupa misalnya. Jadi, tapi hal-hal yang besar kita syafaat itu hanya diberikan kepada hamba-hambanya, umatnya yang benar-benar tunduk patuh kepada Nabi gitu. Itu tuh. Ya. Jadi Allah tidak menuntut Nabi Muhammad untuk menjadi penjaga mereka. Enggak. Ya. Jadi apa yang saya ceritakan tadi itu ada dalam hadis riwayat Bukhari nomor 6576 tentang Nabi Muhammad di Telaga Haud itu. Dan kemudian di Muslim, hadis riwayat Muslim, di hadis nomor 2297. Ya. Itu. Dan itu yang harus kita pahami bersama sebagai sebuah keyakinan bahwa ya memang begitu gitu. Nah, di ayat lain Rasul Isa itu juga menyatakan begitu. Aku hanya akan menjadi saksi ketika aku masih bersama mereka. Gitu loh. Jadi aku hanya menjadi saksi ketika aku bersama mereka.
Tapi ketika kemudian ketika aku sudah meninggal, gitu kan, maka engkaulah yang menjaga mereka. Itu persaksian Nabi. Jadi Rasul Isa, Rasulullah Muhammad SAW semuanya itu hanya menjadi saksi benar bahwa mereka baik, ini umatku, ini tidak. Ya ketika beliau masih hidup. Tapi ketika sudah wafat, ya enggak. Gitu kan. Itu. Jadi coba dibuka surat Al-Ma'idah ayat 117. Monggo. Al-Ma'idah ayat 117. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Aku tidak pernah mengatakan kepada mereka kecuali apa yang engkau perintahkan kepadaku, yaitu sembahlah Allah, Tuhanku dan Tuhanmu, dan aku menjadi saksi terhadap mereka selama aku berada di tengah-tengah mereka. Maka setelah engkau mewafatkan aku, engkaulah yang mengawasi mereka, dan engkaulah yang maha menyaksikan atas segala sesuatu. Shadaqallahul adzim. Nah, itu memang ya konteksnya adalah konteks ucapan Nabi Isa. Ya, konteks ucapan Nabi Isa ketika dikonfrontir nanti di akhirat, apakah kamu mengajarkan mereka menyembah kamu, wahai Isa? Nah, itu. Tapi ternyata konteks itu bukan hanya Nabi Isa. Buktinya apa? Hadis tadi. Hadis yang saya sebutkan tadi. Hadis riwayat Muslim maupun Bukhari yang bicara tentang bagaimana nanti di sana ada orang-orang yang ingin dapat syafaat, tapi oleh Nabi, oleh Allah ditanya, loh kamu tidak tahu apa yang terjadi setelah mereka. Ini menunjukkan bahwa tidak bisa juga, ya, tidak bisa juga orang nanti di sana minta sekenanya, padahal mereka sesungguhnya sudah keluar dari ajaran. Berarti konsep ayat 117 surat Al-Ma'idah ini juga berlaku untuk semua nabi. Dikuatkan dengan hadis tadi. Ya, bukan hanya Nabi Isa. Itu. Makanya di ayat 118 juga gitu. Jika engkau menyiksa mereka, sungguhnya mereka adalah hambamu. Jika engkau mengampuni mereka, sungguhnya engkaulah yang maha perkasa. Maka itu kembali ke ayat yang sedang kita pelajari. Allah juga berfirman, iya sya'yarhamkum au iya sya'yu'adzibkum wa ma arsalnaka alaihim wakila. Allah mau mengadab mereka, mau memberi rahmat mereka, itu kuasa Allah. Bukan kuasa para nabi. Ya, itu. Supaya kita tidak gampang supaya kita tidak ngenteng apa bahasa ngenteng dalam bahasa Indonesia itu apa? Kalau bahasa Inggrisnya saya tahu. Apa ngenteng itu apa coba? Menyepelekan tanggung jawab akhirat. Iya, menyepelekan tanggung jawab akhirat hanya karena kita umatnya Nabi pasti lala kayak gitu. Ngapain sih Umar bin Khattab pakai berjuang sampai terbunuh, para sahabat Nabi sampai dibela-belain memberikan harta yang dicintai, ikut terseok-seok perjuangan. Lalu ngapain? Ya mending nggak ngapa-ngapain nunggu syafaatnya nanti. Coba toh, nggak logisnya itu, iya kan? Coba ngapain? Ngapain para wali, para salafus soleh zaman dulu kok sampai jungkir balik kepala, dibuat kaki-kaki buat kepala untuk mengikuti teladan Nabi. Kalau memang hidup sekenanya aja sudah bisa asalkan nanti dapat syafaat lah ya, gimana konsepnya kan? Itu. Ya. Oke, silakan. Kalau ada yang mau disampaikan. Ada? Oke. Kalau tidak ada, saya yakin memberi stressing ya, highlight atau penekanan di titik bahwa
syafaat Rasulullah Muhammad SAW memang syafaat yang tidak sesuatu yang tidak diberikan kepada nabi lain. Jadi kalau nabi-nabi lain itu tidak diberi kelebihan untuk memberikan beberapa doa terbaik lah. Ada kan hadisnya itu, setiap nabi itu diberikan satu kesempatan untuk menggunakan pusakanya lah. Lalu aku yang tidak menggunakannya, tapi nanti aku pakai di akhirat gitu kan. Ya ini syafaat itu. Lah ya benar, memang itu. Dan itu akan dipakai oleh Rasulullah Muhammad SAW untuk umatnya gitu. Tapi apakah semua umatnya? Semua umat orang yang mengaku umatnya? Enggak. Dasarnya apa? Ya hadis tadi. Umat-umat yang memang mengikuti perintahnya, tapi mungkin ada satu dua dosa yang mungkin belum ampuni, belum ada kekurangan-kekurangan. Nah itu kemudian Rasulullah memakai privilege-nya sebagai penolong. Itu bukan kok kemudian sebesar apapun dosanya nanti semua orang akan ya enggak gitu konsepnya. Jadi memang ada kekhususan buat Nabi Muhammad SAW yang tidak dimiliki oleh Nabi lain, tetapi itu tidak kemudian sembarang orang bisa mengaksesnya, mendapatkannya. Tetap ada prasyarat, dan syarat itu adalah orang yang mengikuti sunnahnya. Tapi mungkin masih ada beberapa dosa, kekurangan yang membuatnya dia membutuhkan syafaat dari Rasulullah Muhammad SAW. Ya. Saya rasa itu kajian kita pada pagi hari ini. Ngantuk. Jangan tidur ya setelah ini. Tetap beraktivitas ngantuk apapun. Supaya katanya orang tua dulu rezekinya nggak ditotol ayam ya. Alhamdulillah, semoga Allah merahmati kita dengan kesehatan rohani. Kita dilancarkan upaya-upaya usahanya halal dan thayyibah. Dan diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Allahumma fil mu'minin wa mu'minat وعافنا كما فات لنا كما تعالى تبارك لنا فيما أعطيت وقنا الشر ما قضيت وأنك تقضي استغفر وأتوب إليك وصلى الله عليه وسلم اللهم ادفعنا البلاء والوباء وقنا واستنا من الجن وشر الشياطين وشر الكفار ربنا نجينا ولنا اسقنا من القوم الظالمين ربنا ولا تجعلنا في القوم الظالمين اللهم رفع درجاتنا ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا ربنا لا تحملنا ما لا طاقة لنا به اللهم لا فاسنا كما ذل من الله سبحانه وتعالى ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي يحضرون ربنا اللهم افتح لنا باب رحمتك اللهم أنزل علينا رحمة من عندك وجعلنا رحمتك اللهم اغفر لنا صبر وصابر دمنا نفهم اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة ربنا أعوذ بالله من جد البلاء والبدر كشقاوة الغضاء شهادة الأعداء اللهم نسألك الهدى والتقوى والخوف والجنة ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وفي الليل ولا نجزي ولا ترتنا نسكنا ربنا تقبل دعاء إنك أنت السميع العليم اللهم يمدد الصدور اللهم يسر بالباطن اللهم على كل شيء قدير Bismillahirrahmanirrahim. رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اللهم ارحمنا بالقرآن واجعلنا إماما